jalan bareng-bareng yuk. Mau? Oke. Together. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Penjamin Mutu Yayasan Pendidikan Muslimat NU Sidoarjo, Mr. Syamsuhadi, ST, SPD, SPD, MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo, Mr. Dr. Hamil Kohari, SPD, MM, serta segenap pendidik dan tenaga kependidikan, serta anak-anakku peserta didik MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan naik bus mini, berkeliling sambil tamasya, ketemu lagi sama kambing. Ustazah jalan jenggola
Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kelahiran manusia termulia di muka bumi ini. Sudah sepatutnya kita sebagai umatnya untuk bersyukur atas kelahiran beliau. Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku yang berjudul Cahaya karya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan bin Abbas menyampaikan bahwa sempat terjadi dialog antara Nabi Daud alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, nikmat apakah yang terkecil di sisimu?" Kata Allah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Nikmat yang paling kecil di sisiku adalah nafas yang aku hirup." Bayangkan anak-anakku, nafas yang kita hirup ternyata nikmat yang terkecil, kata Allah. Nabi Daud alaihi salam bertanya kembali, "Lalu apa ya Allah nikmat yang paling besar di sisimu?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Nikmat yang paling terbesar di sisiku adalah diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Anak-anakku, perlu diketahui bahwa seluruh alam semesta ini berawal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak." Jika bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu anak-anakku, marilah kita mengembalikan amal perbuatan kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Syafqa Ad-Dimyati berkata di dalam kitabnya Bidayatul Asfiyah bahwasanya tiada kebahagiaan kecuali orang-orang yang menempuh jalan melalui sunnah Rasul. Tiada kebahagiaan kecuali orang-orang yang menempuh jalan melalui sunnah Rasul. Inilah pentingnya kita mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Al-Qayyim menafsirkan dalam Al-Quran surah An-Nisa penggalan ayat 59 bahwa wajib bagi hamba yang mengaku beriman kepada Allah, wajib untuk taat kepada Allah, wajib untuk taat kepada Rasulullah secara mutlak. Karena itu kewajiban kita sebagai hamba yang beriman sesuai ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum al-ayat. Nah, sekarang punya pertanyaan, mengapa sih kita harus mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Mengapa kita harus mengikuti baginda Rasul? Jawaban yang pertama adalah karena baginda Rasul adalah teladan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
ayah. Apa kata Allah? Sungguh ada di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka jadikanlah Rasulullah sebagai idola kita. Apa nak? Jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Apabila ada yang bertanya, siapakah idolamu? Siapakah idolamu? Maka jawabannya adalah, idola saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan artis-artis BTS, bukan opa-opa Korea, dan juga bukan bintang film Hollywood lainnya. Yang kedua, karena perkataan Rasul selalu benar. Perkataan Rasul selalu berdasar wahyu Allah dan bimbingan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dijelaskan dalam tafsir Fathul Qadir bahwasanya Nabi Muhammad tidaklah berkata sesuai hawa nafsunya, melainkan Nabi Muhammad berkata sesuai wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita meneladani dan mencontoh Rasul sehingga kita mendapatkan cinta Allah? Yang pertama, kita harus mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Sabda Nabi dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayn lam tadillu an tamassakum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Apa kata hadis tersebut? Aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi. Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan. Sunnah qauliyah secara perkataan, sunnah fi'liyah secara perbuatan, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Baginda Rasul senantiasa berkata sopan. Kadang kita suka berkata kasar. Baginda Rasul wajahnya ramah. Kadang kita suka marah-marah. Ayo, siapa yang suka marah-marah di sini? Masih banyak ternyata yang suka marah-marah ya. Yang kedua, anak-anakku, yang kedua, kita harus mencintai baginda Rasul. Seperti sabda Rasul, 3 perkara jika kita memilikinya, kita akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang cinta pada Nabi-Nya pasti bahagia dalam hidupnya. Contohlah akhlak mulia dari Rasulullah SAW. Banyak sekali akhlak terpuji yang sudah beliau contohkan kepada kita. Salah satunya, beliau suka tersenyum dan suka membuat bahagia saudara-saudaranya. Jangan sampai iman sama saudara sendiri saja cemberut. Tuh kan kayak tutut. Jangan sampai iman sama teman-temannya aja cemberut. Nauzubillahi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, senyuman di hadapan
sedekah baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah, luar biasa keistimewaan Rasulullah SAW, dan kita ingin dekat dengan keistimewaannya. Nabi Muhammad akan selalu bersama kita selama kita bisa menjaga adab dan akhlak yang sudah beliau contohkan. Jangan kita meniru perbuatan syaitan, karena perbuatan syaitan itu suka memecah belah, suka menanamkan kebencian, suka menanamkan permusuhan, suka menanamkan pertengkaran. Sebaliknya Nabi Muhammad SAW menanamkan kepada kita untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai, untuk saling memaafkan. Jika ada kesalahan temannya kita maafkan, jika ada kesalahan saudaranya kita ingatkan dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan menyakiti hati satu sama lain. Selanjutnya yaitu konsisten mendakwahkan sunnah baginda Nabi. Dalam sebuah hadis dikatakan, man dalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanmu. Insya Allah dengan kita mengikuti baginda Rasul, hidup kita akan bahagia dunia dan di akhirat. Cinta Allah akan kita dapat, terkabul segala doa dan hajat, serta hidup kita tidak akan tersesat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, di sini siapa yang rindu pada Rasul? Siapa yang rindu pada Nabi Muhammad? Yuk, kita tuangkan rasa rindu kita melalui senandung syahdu yang berjudul Rindu Rasul Ciptaan Bimbo. Semuanya tertib bisa? Oke.
Ini adalah ungkapan hamba umat Rasulullah, kerinduan Rasulullah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan ingin bertemu dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, begitu luar biasanya Rasulullah mencintai kita semua. Sebagai bentuk rasa cinta kita kembali kepada Rasulullah, yuk sama-sama kita simak bagaimana perjuangan beliau saat ketika Rasulullah SAW menjelang wafat. Ungkapan terakhir yang beliau sampaikan adalah keprihatinan yang mendalam terhadap umatnya. Ummati, ummati, kata-kata yang beliau ucapkan sebelum beliau wafat. Inilah bentuk rasa cinta dan perhatian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah cerita dikisahkan setelah sholat fardu zuhur, terdapat malaikat Jibril dan juga Israel meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal selama ini malaikat tidak pernah meminta satupun kepada manusia. Wahai Rasulullah, malaikat Israel meminta izin untuk menjemputmu. Seperti itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Lantas apa yang dijawab oleh Rasulullah? Wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah? Lalu malaikat Jibril berkata, pintu surga akan kubuka untukmu. Malaikat-malaikat sedang menantimu. Bagaimana nasib umatku, wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, Allah telah berfirman kepadaku, pintu surga akan aku haramkan kepada umat-umat yang bukan umat Nabi Muhammad, umat mulan yang berhak memasukinya. Sungguh, kata Nabi Muhammad apa? Sungguh, aku tidak akan mau masuk surga sebelum umatku masuk ke dalamnya. Pada akhirnya, di usia 63 tahun, Nabi Muhammad SAW telah wafat tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, nanti pada hari kiamat orang berbondong-bondong untuk menghadap pengadilan Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Mana umatku yang selalu bersalawat kepadaku? Dicari sama Rasulullah di sana. Rasulullah mencari umatnya. Kemarilah. Mana umatku? Ini aku yang akan membantumu. Jangan takut. Mari kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan membelamu. Siapa yang di sini pengen dibela Allah ketika hari kiamat? Ketika kita ingin dibela oleh Rasulullah Muhammad SAW, hendaknya kita memperbaiki adab dan perilaku kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang selanjutnya yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi momen penting di mana
bahwa Nabi Muhammad itu sangat cinta sama kita semuanya. Ingin memperjuangkan agar kita semuanya ini tidak menemui kesulitan. Mengapa Nabi memperjuangkan hingga segitunya? Karena Nabi Muhammad ingin kita semuanya ini hubungannya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan berikutnya Rasulullah yaitu selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya kepada umatnya di setiap kesempatan. Dari awal dakwah hingga akhir hayatnya, beliau berusaha keras bagaimana bisa menyelamatkan umatnya dari kebodohan, bagaimana bisa menyelamatkan umatnya dari kekafiran, bagaimana bisa menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk menyebarkan ajaran Islam yang cinta dan kasih sayang serta rahmat, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bayangkan anak-anakku, jika kita dalam keadaan bahaya, kemudian ada orang yang menolong kita, apa yang harus kita lakukan kepada orang tersebut? Mengucapkan terima kasih, bahkan pun juga balas budi. Sebagaimana Rasulullah yang telah menyelamatkan kita dari bahaya besar, yaitu bahaya akhirat. Inilah bentuk cinta kasih Rasulullah, bentuk perjuangan Rasulullah untuk kemaslahatan dan keselamatan umatnya. Selanjutnya adalah memperbanyak sholawat. Sholawat adalah cara kita untuk mendekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semakin kita banyak bersolawat, semakin kita dekat dengan beliau dan berharap mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Betapa sombongnya kita, betapa angkuhnya umat Muhammad ketika tidak mau bersolawat. Satu hari tidak mau solawat, 2 hari tidak mau solawat, 3 hari tidak mau solawat, seterusnya tidak mau solawat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan seluruh Muslim, marilah kita membaca sholawat nariyah yang zikir mulut dengan harap Allah mengampuni kita semuanya. Segala hajat kita, doa kita terkabulkan, dan seluruh ahli kubur, keluarga kita yang sudah mendahului kita, saudara kita yang sudah wafat, atau teman-teman kita yang sudah wafat, semoga mereka bahagia di sana dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ya, masih semangat? Anak-anakku yang berbahagia yang dan dirahmati Allah, barisan. Kita sudah membaca sholat salat, membaca sholat naria dan tidurku. Sekarang saatnya kita melantunkan lagu yang berisi sholat, yaitu Selam Ya Nurul ciptaan Mr. Syamsul Hani. Coba diperhatikan. Yes. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Oke. Bayangkan saat kita di alam kubur nanti. Alam kubur yang sunyi. Tidak ada satupun teman yang bisa menemani kita. Lantas siapa yang akan menolong kita saat itu? Yang bisa menolong kita saat itu selain amal-amal baik kita adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kita memperbanyak sholawat berarti kita sedang mempersiapkan diri kita agar kelak ketika hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat dari
Tadi kita sudah memperbanyak salat. Sudah cukup? Masih kurang. Salawat Jibril, salawat Maria, salawat tidur dan banyak lagi. Semakin kita sering menyebut nama Rasulullah, semakin kita dekat dan mendapatkan syafaatnya. Kira-kira siapa yang tahu apa sih arti dari Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, Nabi itu ibarat sebuah gelas yang berisi air penuh. Salawat itu ibarat kita menuangkan di gelas penuh tadi dan airnya meluber ke kita semua. Maka luberan itulah yang disebut syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau dikatakan orang pelit? Tidak mau. Ya dijawab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di hari kelahiranmu ya Rasulullah, seluruh alam semesta ini telah bersinar. Tidak hanya menyinari dunia, melainkan menuntun kami ke jalan cahaya. Maulidmu bukan sekedar perayaan ya Rasulullah. Ini adalah pengingat bahwa kehadiranmu adalah rahmat. Langkahmu adalah tauladan, serta ucapanmu adalah hikmah. Dalam setiap salawat yang kita lantunkan ya Muhammad, berharap dapat mendapatkan pada cintamu. Semoga di hari kiamat kita bisa menatap wajahmu dengan penuh rindu, kasih sayangmu yang tak terbatas pada umatmu. Anak-anakku, sebelum mengakhiri, marilah kita curahkan bersama salam rindu kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah lagu. Alangkah indahnya. Ya, semuanya ikut ya.
wasiat kami. Semoga terberkah dan